Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan 4 orang sahabat yang bernama Warren, Sissy, Jen, dan juga Jul sedang bersenang-senang di sebuah mobil karena mereka baru saja dinyatakan lulus sekolah. Ya, mereka ini baru lulus SMA guys. Lalu kita dibawa ke 10 tahun kemudian. Terlihat Warren terbangun saat mendengar anaknya Jen yang bernama Shen mengatakan bahwa bola-bola kenyal Warren lebih bagus dari milik Jen. Jen pun mengatakan pada Warren bahwa sebaiknya Warren gak lagi nginep di rumahnya. Dikarenakan ia takut kebiasaan Warren yang masih suka minum minuman oleng bisa menjadi pengaruh buruk untuk Sean. Mendengar hal itu, Warren lantas mengemasi barang-barangnya lalu segera keluar dari rumah Jen. Tapi ternyata Warren ini nggak pulang guys. Dia malah nemuin Jul yang sedang olahraga di sebuah lapangan. Di sini Warren bilang sama Jul bahwa ia nggak ingin hanya karena Jul, Jen, serta Sissy sudah menikah dan memiliki anak, mereka jadi nggak bisa gila-gilaan lagi kayak waktu SMA dulu. Dengan sangat santai, Jul bilang ke Warren kalau ia sekarang sudah nggak bisa lagi gila-gilaan kayak dulu lagi. Karena sekarang ia sudah punya anak dan suami yang harus selalu ia utamakan. Setelah itu, Warren lantas menemui Sissy yang lagi ngomong anak di ujung lapangan. Warren yang berharap Sissy mau gila-gilaan lagi bersamanya seperti waktu SMA, ternyata memiliki jawaban yang sama seperti Jen dan juga Jul. Di sini, Sissy menasihati Warren agar Warren mulai berpikir dan melakukan aktivitas orang dewasa pada umumnya. Singkat cerita, Warren yang akhirnya pulang ke kontrakannya dan melihat kontrakannya berantakan, langsung bergegas menuju ke sebuah bar untuk beli es teh cap singa brakot. Sambil minum es teh, Warren terus ngoceh gak jelas tentang ia yang kini merasa sendirian karena sudah kehilangan momen seru bersama dengan teman-temannya satu grupnya dulu. Tanpa Warren sadari, ternyata Warren gak bawa uang nih guys. Alhasil karena gak bisa bayar es teh, ia pun harus masuk ke dalam sel. Sambil menangis dan terus mengoceh mengenai teman-teman yang udah gak asik lagi, tiba-tiba Warren dipanggil dan diberitahu petugas bahwa ia sudah boleh bebas dengan jaminan dari Jen. Dengan wajah kesal, Jen menyuruh Warren masuk ke mobil agar ia bisa mengantar Warren pulang. Di tengah perjalanan, Jen yang ditelepon suaminya karena anaknya terus menangis mencari dirinya, langsung bilang ke Warren dengan nada tinggi kalau ia kini sudah lelah dengan kelakuan Warren yang masih nggak dewasa juga. Jadi, ia minta agar Warren turun dari mobilnya dan berhenti melakukan apapun yang bisa merepotkannya. Setelah Warren turun, Jenny pun segera pulang ke rumahnya. Sesampainya di kontrakan, Warren berusaha menghilangkan galaunya dengan nonton film yang bercerita tentang seorang pria yang mengidap kanker. Dan di sini, pria tersebut mendapatkan perhatian penuh dari keluarganya dan juga para sahabatnya. Sebelum tidur, sambil menangis, Warren mulai membuka album foto yang isinya foto ia dan teman-temannya waktu SMA. Pagi harinya, Warren datang ke rumah Jen untuk merayakan hari ulang tahunnya. Terlihat, Jul, Sissy beserta anak dan suaminya datang ke perayaan tersebut. Terlihat Warren mulai bete karena ia yang berharap bisa merayakan ulang tahunnya dengan cara yang gila-gilaan berempat saja dengan temannya, harus merayakan dengan cara yang sangat membosankan layaknya acara keluarga. Warren lantas mengumpulkan keberaniannya untuk bilang semua yang ia inginkan pada teman-temannya. Saat sedang ngoceh, Warren yang lihat Sissy sibuk main HP, langsung mengambil dan melemparnya sembarangan. Sialnya, HP itu mengenai kelapa anak Sissy. Warren yang melihat semua orang mulai menyalahkannya, langsung ingat film yang ia tonton semalam. Alhasil, ia pun mengatakan bahwa ia kini sedang mengidap kanker tenggorokan. Sontak, teman-temannya pun langsung segera menghampiri Warren dengan wajah yang penuh dengan kekhawatiran. Sepulangnya dari rumah Jen, Warren mulai mencari informasi mengenai kanker tenggorokan dari internet. Namun, semua informasi yang ada di internet tak mampu membuat Warren paham sama sekali. Esok harinya, Warren yang sedang bekerja di sebuah toko bertanya pada bosnya mengenai bagaimana cara mengakui sebuah kebohongan besar tanpa membuat orang yang dibohongi merasa kecewa atau marah.
Sang bos yang bernama Tony ini mengatakan agar Warren fokus bekerja dan gak usah nanya-nanya hal gak penting kayak gitu. Gak selang berapa lama, Jen, Sisi, dan Jul datang, lalu mengatakan pada Tony bahwa mereka ingin mengajak Warren bersenang-senang agar Warren cepat sembuh. Tentu saja Tony nggak ngizinin karena kan masih jam kerja nih. Namun saat mereka mengatakan kalau Warren sedang mengidap kanker, alhasil Tony pun mengizinkannya. Mereka pun terlihat bersantai di sebuah kolam sambil membahas tentang pengobatan yang akan dijalani oleh Warren agar Warren bisa segera sembuh. Esok paginya, Jul ngajak Warren ke sebuah perkumpulan para pengidap kanker. Awalnya Warren menolak, namun karena Jul memaksa, akhirnya Warren pun masuk ke dalam gedung tempat para penderita kanker berkumpul. Di tempat ini, Warren bertemu dengan seorang pria pengidap tumor hati bernama John. Warren pun mulai bertanya-tanya tentang apa yang dirasakan oleh John saat ini. John mengatakan bahwa ia kini hanya bisa berharap ada yang bersedia memberinya separuh hati untuk ia pasang ke tubuhnya. Mendengar hal itu, Warren hanya terdiam saja. Sepulangnya dari tempat perkumpulan, Warren mengatakan pada Jul agar Jul nggak lagi mengantarnya ke tempat perkumpulan. Karena itu hanya membuatnya sedih saja mendengar curhatan dari para pengidap kanker lainnya. Esok harinya, Warren yang sedang santai nonton TV di rumahnya didatangi oleh ketiga temannya. Ia pun langsung berakting batuk-batuk seolah-olah kanker tenggorokannya sedang kambuh. Di sini, Sisi dan yang lainnya ingin membawa Warren ke hospital untuk memulai prosedur penyembuhan. Namun, Warren mengatakan bahwa ia telah membaca di internet kalau hanya dengan melakukan latihan gereng atau mengerang, gitu aja sudah bisa meringankan rasa sakit tenggorokannya. Alhasil mereka semua yang percaya dengan Warren mulai melakukan hal itu bersama-sama. Jadi mereka berempat ngereng sama-sama guys. Setelah itu, Warren lantas mengatakan bahwa menurut artikel yang ia baca di internet, jika hatinya bisa terus merasa senang, maka ia bisa segera sembuh. Alhasil, mereka semua yang percaya dengan ucapan Warren mengikuti semua kemauan dari Warren ini guys. Dari mulai main game sampai joget-joget gak jelas kayak begini nih. Pokoknya diturutin aja maunya Warren guys. Lalu semua keseruan itu ditutup dengan mereka semua nonton film romantis bersama-sama seperti saat mereka masih SMA dulu. Esok harinya, Warren diajak ke hospital. Terlihat, Warren yang memang sehat walafiat mulai terlihat gelisah dan memohon pada teman-temannya untuk mengajaknya pulang saja. Namun, teman-temannya yang mengira Warren hanya sedang khawatir dengan biaya hospital, mengatakan bahwa semua biaya akan ditanggung oleh mereka semua. Warren pun lantas meminta pada teman-temannya untuk gak ikut ke dalam ruang pemeriksaan dikarenakan ia gak ingin membuat mereka bertiga sedih. Mendengar hal itu, mereka bertiga pun mengatakan, "Baiklah Warren." Saat Warren selesai diperiksa, sang dokter mengatakan bahwa totally Warren sangat sehat. Warren lantas bertanya pada dokter, apakah nggak ada bibit kanker di tenggorokannya? Dokter pun bilang, enggak mbak, nggak ada. Dokter yang melihat Warren sedih setelah mengetahui dia tidak memiliki kanker, langsung bertanya, apakah mbak pengen punya kanker? Sontak Warren bilang, sebenarnya sih enggak dok, cuma pengen sih. Gimana ya? Dokter yang bingung langsung segera menyuruh Warren keluar ruangan. Warren yang bingung harus bilang apa ke teman-temannya, berinisiatif mengambil perban dan berpura-pura sedang gak baik-baik saja. Beruntung John muncul dan langsung diajak Warren pulang bersama ia dan teman-temannya. Hal ini bertujuan agar teman-teman Warren gak fokus nanyain keadaan Warren nih guys. Sesampainya di rumah, dan tentunya setelah teman-teman Warren pulang, Warren berbincang dengan John mengenai prosedur pengobatan apa saja yang kini John lakukan. Hal ini ditanyakan Warren agar Warren punya informasi kalau nanti ditanya sama teman-temannya. Malam harinya, kembali Warren ngajakin teman-temannya buat gila-gilaan di sebuah klub malam. Saking serunya, sampai-sampai mereka terlibat pertarungan dengan geng gadis-gadis yang ada di klub tersebut. Alhasil, mereka pun ditahan oleh pihak yang berwajib nih guys. Beruntung, John berhasil memberikan jaminan pada pihak berwajib untuk membebaskan Warren dan kawan-kawan. Setelah mengantar teman-teman Warren pulang, John mengatakan pada Warren agar sebaiknya Warren melakukan hal-hal positif di sisa hidupnya. Bukan malah melakukan hal-hal yang bisa membuat orang lain kesal, seperti dirinya yang saat ini sedang sangat kesal dengan kelakuan Warren. Warren lantas mengatakan,
Oke John, aman. Esok harinya, Jen mengajak Warren ke suatu tempat yang Warren nggak tahu nih mau kemana sebenarnya ini. Karena sepanjang jalan, Jen nggak ngejelasin kemana ia akan membawa Warren. Sesampainya di sebuah taman, alangkah terkejutnya Warren. Karena ternyata teman-temannya telah mengumpulkan banyak orang termasuk orang tua Warren untuk sebuah penggalangan dana demi kesehatan Warren yang sedang mengidap kanker. Weleh, kaget Warren. Terlihat sangat jelas ayah dan ibu Warren yang khawatir dengan keadaan Warren mulai ngomelin Warren yang selama ini nggak ngabarin tentang apa yang udah dialami oleh Warren. Warren pun meminta maaf pada ayah dan ibunya nih guys. Warren yang masih bingung nggak tahu harus bagaimana, tiba-tiba Warren disuruh memberikan pidato mengenai kanker yang ia idap kepada semua orang yang ada di taman tersebut. John yang juga ada di taman tersebut mendengar Warren yang sedang cerita tentang kanker. Tapi John ngerasa kok ceritanya nggak kayak orang yang lagi mengidap kanker. John pun langsung ngajakin Warren ke belakang stage untuk ngobrol berdua saja. Di sini John bertanya pada Warren, mengapa Warren berbohong mengenai kanker yang ia derita. Warren yang udah nggak tahu lagi mau bohong apa, akhirnya bilang bahwa ia hanya nggak pengen kehilangan teman-temannya yang kini udah punya keluarga masing-masing. Dia hanya ingin bisa terus gila-gilaan dan seru-seruan dengan teman-temannya kayak waktu SMA dulu. Dengan wajah kecewa, John pun lantas pergi setelah mendengar alasan Warren yang nggak jelas itu. Setelah kejadian itu, John udah nggak pernah lagi nongol nih guys. Warren mencoba menghubunginya, namun tetap nggak ada jawaban. Beberapa hari kemudian, terlihat John muncul di tempat kerjanya Warren. Di sini, John mengatakan bahwa Warren harus benar-benar terlihat nggak sehat agar ia nggak dilaporkan ke pihak berwajib karena udah mengumpulkan dana fiktif. John pun lantas memberikan Warren sebuah minuman, yang ketika Warren minum, Warren pun langsung huwe-huwe guys. Dan gak selang berapa lama, ayah ibu Warren muncul karena udah ditelepon John sebelumnya. Alhasil, Warren pun langsung segera dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Sejak kejadian itu, hari-hari di rumah orang tua Warren dirawat selayaknya orang yang sedang mengidap kanker tenggorokan nih guys. Dan tentunya hal tersebut membuat Warren gak tahan. Alhasil dengan beberapa alasan yang cukup meyakinkan, orang tua Warren pun membolehkan Warren pulang ke kontrakannya. Dengan catatan, Warren harus sering-sering berkunjung dan terus memberikan kabar pada mereka. Baru saja sampai di kontrakan, tiba-tiba teman-teman Warren muncul. Mereka menemui Warren untuk menghibur dan menyenangkan hati Warren. Esok harinya, John datang menemui Warren untuk memotong rambut Warren dikarenakan John telah memberitahu Jul, Jen, dan Sisi bahwa Warren sudah mengalami kebotakan akibat kanker yang ia idap. Namun di sini, Warren menolak untuk dipotong rambutnya. Warren mengatakan bahwa daripada ia harus gundul, lebih baik ia menemui teman-temannya untuk ngomong jujur. Sesampainya di rumah Jen, Warren yang memang memiliki kunci duplikat rumah Jen langsung segera masuk. Dan alangkah terkejutnya Warren, ternyata Jul dan Sisi telah menggunduli rambutnya dengan tujuan agar Warren gak botak sendirian. Mereka yang melihat Warren masih punya rambut mulai bertanya, mengapa Warren belum botak? Warren pun mengatakan bahwa mereka nggak perlu melakukan semua ini. Mendengar hal itu, terlihat Jul langsung ingin mencukur rambut Jen. Warren yang nggak tahan melihat apa yang dilakukan teman-temannya untuknya, langsung mengatakan bahwa ia nggak sedang mengidap kanker. Ia selama ini hanya berbohong agar nggak kehilangan teman-temannya saja. Mendengar Warren bersumpah atas nama Tuhan, Jul, Jen, dan Sisi nampak sangat marah dan kecewa. Jen pun langsung menyuruh Warren untuk keluar dari rumahnya dan gak usah kembali lagi selamanya. Setelah Warren pergi, terlihat Sisi sangat menyesal sudah menggunduli rambutnya. Tapi beda dengan Jul. Jul bilang kalau dia gak nyesel nih guys, karena menurut Jul, gundul adalah impiannya sejak kecil nih guys. Malam harinya, Warren merasa sangat sedih dan tentunya menyesal sudah bohongin semua orang. Dia pun mewek sambil nonton alur film di channel King Post nih guys. Pagi harinya saat Warren masuk kerja, Warren mengatakan pada bosnya kalau ia sebenarnya nggak mengidap kanker. Dia hanya berbohong saja. Mendengar hal itu, bos Warren langsung mengusir Warren dari toko, sembari bilang, "Kau dipecat." Warren pun langsung pergi menuju ke tempat kerja John. Di sini Warren pun mendapatkan curhatan kekecewaan dari John yang mengatakan bahwa
Kalau memang Warren merasa bersalah dan sayang pada teman-temannya, seharusnya sekarang Warren sudah mencukur rambutnya. Setelah mengucapkan itu, tiba-tiba John terjatuh dan semaput nih guys. Saat John sedang di hospital, John yang melihat Warren menangis mengatakan bahwa sebaiknya Warren meminta maaf kepada teman-temannya. Karena menurut John, kesalahan Warren ini sungguh amat terlalu besar nih guys. Esok harinya, Warren menuju ke rumah Jen. Namun saat Warren membuka kunci pintu, ternyata udah nggak bisa nih guys. Karena sepertinya Jen udah ganti kunci pintunya agar Warren nggak bisa masuk. Warren pun gak habis akal. Ia membuka pintu kecil tempat keluar masuk kucing untuk meminta maaf pada Jen. Namun, Jen mengabaikan hal itu begitu saja. Warren pun mencoba menemui Jul. Namun sama saja, Jul pun juga mengabaikan Warren. Malam harinya, Warren menemui Sisi yang lagi ngobrol dengan pegawainya di dekat kantor Sisi. Di sini, Sisi dengan amarahnya mengatakan pada Warren bahwa Warren adalah orang paling buruk yang pernah ia kenal. Lalu Sisi pun pergi. Sesampainya di rumah, Warren mencari cara agar bisa memberikan separuh hatinya pada John. Karena minimal rasa bersalahnya ini bisa sedikit berkurang kalau dia bisa melakukan hal baik pada orang lain. Esok harinya, John yang baru bangun merasa sangat terkejut melihat Warren sudah ada di sebelahnya. Sembari mengatakan bahwa ia sudah tanda tangan menyetujui untuk memberikan separuh hatinya pada John agar John bisa sembuh. Karena ternyata hati itu bisa beregenerasi, jadi nggak ada ruginya ngasih separuh pada John. John berusaha menolak, namun karena Warren udah tanda tangan, alhasil John pun nggak bisa berbuat apa-apa. Pulang dari rumah sakit, sambil dipapah ibunya, Warren disuruh ibunya untuk istirahat sampai hatinya kembali beregenerasi. Setelah ibunya pulang, Warren mencoba menelpon semua teman-temannya, namun seperti yang kita duga, gak satupun teman-temannya ada yang mau mengangkat telepon Warren. Warren lantas membersihkan kamarnya yang udah sekitar 3 bulan gak pernah dibersihkan. Setelah itu, Warren membuat undangan online untuk mengumpulkan semua orang-orang yang pernah memberikan donasi kepadanya di taman waktu itu. Esok harinya, dengan didampingi ayah dan ibunya, Warren menuju ke ruangan pertemuan untuk memberikan pidatonya. Terlihat John juga hadir di tempat tersebut. Warren pun tanpa basa-basi langsung mengatakan bahwa ia meminta maaf telah membohongi semua orang tentang ia yang sedang mengidap kanker. Ia pun akan segera mengembalikan semua uang donasi kepada semua donatur yang telah ngedonate. Terlihat ayah, ibu, dan semua orang yang ada di ruangan tersebut sangat kecewa dan marah pada Warren. Gak selang berapa lama, muncullah Jul, Jen, dan Sisi yang mengatakan pada semua orang yang ada di situ bahwa Warren memang udah berbuat gak baik. Tapi Warren juga telah menyelamatkan John yang merupakan salah satu seorang pengidap kanker hati dengan hatinya. Mendengar hal itu, semua orang yang hadir hanya berteriak mereka ingin Warren segera mengembalikan uangnya. Setelah Warren memberikan cek pada para donatur, Jul, Jen, dan Sisi menghampiri Warren sembari mengatakan bahwa mereka sudah memaafkan Warren, namun amarah dan kekecewaan mereka belumlah mereda. Mereka memaafkan Warren karena ia telah diberitahu John bahwa Warren telah menyelamatkan dirinya. Setelah mereka bertiga pergi, Warren langsung menemui John yang sedang menyusun kursi. Warren membantu John sambil joget-joget santuy nih guys. Beberapa bulan kemudian, Warren dan teman-temannya sudah kembali bersama. Kini mereka berjanji bahwa seminggu sekali mereka berempat akan meluangkan waktu untuk gila-gilaan lagi kayak waktu SMA dulu. Dan kisah pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan
dan rindu